Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Nah, yang koruptor ini kok mau dimaafkan? Koruptor tuh harusnya nomor 1 dipenjarakan. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor tuh justru diberi penjara khusus yang lebih keras gitu. Kok sekarang mau dimaafkan? Ya, kelihatannya cuma Pak Mahfud yang mengerti secara lengkap apa yang disebut sebagai korupsi. Lengkap artinya ada dimensi politik di dalamnya, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dan yang terakhir tentu adalah dimensi kekuasaan tuh. Jadi kalau korupsi itu sekedar ditafsirkan sebagai peristiwa hukum biasa, maka nggak ada gunanya kita memberantas korupsi. Kata memberantas korupsi itu udah menunjukkan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Asal mau kembalikan, loh terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Kalau diam-diam saya bicara dengan Pak Prabowo, Pak, saya korupsi Pak, saya mengembalikan. Berapa korupsimu? 5 miliar Pak. Gimana Pak Prabowo ngeceknya? Kalau itu 5 miliar. Kalau saya korupsinya 20 miliar. Terus ini diumumkan apa tidak? Kembalikan aset itu lewat pengadilan dan itu lebih sah daripada diam-diam. Mari dong bernegara ini yang bener aja gitu. Apalagi maafnya itu apa kata Pak Mahfud itu diam-diam. Kan itu artinya proses itu sendiri akan menyebabkan orang mencurigai bahwa akan ada tindakan koruptif lain di balik pemaafan itu kan. Jadi itu beda dengan pencuri atau yang kelaparan lalu mencuri itu kan dia justru menghadapi kalkulasi bahwa kalau dia mencuri dia bisa ditangkap itu. Koruptor justru dia balik tuh, karena saya berkuasa saya nyolong pun nggak bakal ditangkap. Nah di situ yang disebut aspek extraordinary-nya tuh. Jadi karena dia extraordinary crime, maka cara-cara penanganannya juga extraordinary. Maafkan itu urusan manusia, tetapi crime di bidang korupsi itu urusan peradaban. Seorang koruptor itu merusak peradaban. Dia mengambil bagian yang bukan milik dia, kendati dia sudah punya milik. Kan itu intinya. Apa yang dimiliki kekuasaan. Jadi sekali lagi kita mau pahami bahwa koruptor itu orang yang sudah kenyang tapi masih rakus kan. Itu namanya extraordinary, yaitu kerakusannya itu. Kenapa? Karena dia surplus kekuasaan. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh? Saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak. Ya akhirnya nggak usah penjara saja, ya kan? Nggak usah ada hukum, udah damai aja, nggak usah penjara lagi kalau gitu. Gitu kalau itu alasannya. Tapi sekarang justru rakyat merasa hukum mati aja deh. Nah sekarang bayangkan misalnya diskors hukuman mati itu yang tuntutannya makin tinggi diatasi dengan maafkan aja deh. Itu jauh sekali jaraknya kan. Jadi sebetulnya sosiologi hukum mulai menerangkan bahwa harus ada modus untuk memperlihatkan bagian paling nista dari manusia, yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang, yang ada atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah koruptor itu di bawah binatang. Itu cara berpikir filosofisnya tuh. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik dan seterusnya tuh. Jadi memaafkan artinya mengabaikan kritik, mengabaikan oposisi. Mohonlah jangan dikacaukan ini. Masalah hukum kita ini berkembang dari waktu ke waktu, kita benahi dengan begitu susah payah, hanya dirusak dengan begitu saja. Orang tidak mau presentasi, tidak mau mendengarkan dulu, lalu sabdo pandito ratu gitu yang dikatakan tuh harus dianggap benar, itu bukan tujuan kita bernegara.
Jadi begini, Pak Prabowo kan janjinya mau mengejar sampai ke Antartika. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Meskipun rakyat tidak puas. Ya hari ini kita membaca Harvey Moise, itu kan jatuh hukuman penjara. Penjara 6,5 tahun. Iya. Korupsi 300 triliun di penjara cuma 6 tahun. Dengan alasan punya tanggungan keluarga dan berperilaku sopan. Itu artinya hukum di Republik ini masih bobrok. Kawan, ngerti kan sekarang? Ini yang bikin geleng-geleng kepala. KPK ralat kasus korupsi CSR Bank Indonesia. Dalam sejarah Republik ini bisa-bisanya tersangka kasus korupsi diralat. Kenapa? Karena yang korupsi kader Gerindra. Ya enggak? Mentang-mentang kadernya dilindungin gitu. Coba kalau kader partai lain. Habis nih. Ini yang kau bilang mantap. Mantap kepala kau lah. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Oh iya memang bukan. Papa bukan koruptor kok, Dek. Ya. 271 triliun itu uang lembur Papa. Nggak usah sedih. Nanti kita beli Hot Wheel ya. Yang isi sonhorek. Oke, nggak apa-apa. Papa juga sudah dapat diskon tahun baru kan ini. Cuma 6 tahun penjara kok. Ya. Lagian 1 miliar doang bayarnya. Kembalian masih banyak kok, Dek. Jangan sedih, oke? Anda yang koruptor itu ya? Iya. Tadi saya dapat info kalau Anda dinyatakan bebas ya, tapi sebelum itu Anda dikenakan biaya denda sebesar Rp5.000 aja. 5.000? Perasaan tadi nggak ada. Oh ini. Untung tadi nggak jadi beli cilok. Nih Pak. Terima kasih. Saya antarkan ke depannya. Pak, jangan saya Pak. Pak, jangan saya Pak. Itu kenapa Pak? Itu biasa di penjara karena UU ITE. Ditangkap karena UU ITE. Jadi jangan sembarangan ya kalau di sosial media. Oke, siap-siap. Dijaga gitu ketikan-ketikannya. Di penjara saya. Ini kenapa lagi? Saya nggak tahu itu langka. Kamu nggak dipenjara. Itu biasa itu piara landak. Hewan langka. Jadi gak boleh ya. Jadi mau aman sih mending piara ani-ani sih yang paling aman, kayak pejabat-pejabat gitu kan. Ini kenapa Pak? Oh itu maling ayam biasa, jadi digebukin dulu, ditangkap langsung dipenjara. Emang sedikit sadis sih Pak. Untung saya koruptor Pak. Iya, untung masih koruptor doang ya. Serem banget. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini gue mau minta tolong banget sama lu pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong Pak. Dendanya 500 triliun Pak, kalau bisa. Dibayarkan segera, atau kalau dia nggak melakukan hal itu, hukumannya bisa ditambah lebih berat, kan gitu.
Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, Masya Allah. Masih cantik, masih bisa pakai make up lu. Masya Allah. Moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gua, asli. Nggak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal. Dan masih bisa menuntut hal untuk dikurangi lagi. Itu dia punya hukuman penjaranya. Ya Allah, Tuhan. Lo kebayang kagak yang jadi maling sendal pada gondok-gondok semua itu, gue timbang maling sendal di masjid aja digebukin sampai babak belur lah ini. Maling uang negara dihukumnya cuma 6,5 tahun, gokil. Big applause for every one of you who did this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Tampaknya wacana Pak Prabowo tentang memaafkan koruptor itu akan benar-benar terrealisasikan ya. Pasalnya orang-orang yang paham tentang hukum seperti Mahfud MD, Rocky Gerung itu mulai merespon. Ini kan suatu tanda-tanda bahwa ya wacana ini memang benar-benar serius akan dijadikan sebuah aturan tentang memaafkan koruptor asal mengembalikan barang yang sudah dikorupsi ya. Itu kan ya istilahnya ya terlihat sangat tidak ada hukum yang adil lah. Jika seorang yang maling ayam, maling motor itu kadang sampai dipukulin sampai meninggal, kadang dipenjara sampai bertahun-tahun. Masa ini yang orang yang maling duit negara, yang merugikan negara cuma dimaafkan kalau sudah mengembalikan uang yang dikorupsi bakal dimaafkan? Itu kan di mana ketegasan hukumnya? Di mana? Dan yang lebih mengherankannya lagi, para menteri-menterinya ini bukannya mengingatkan, bukannya memberitahu jika Pak Prabowo itu seandainya salah ngomong atau gimana. Ini malah mencari-cari dalil-dalil atau mencari pasal-pasal yang untuk membenarkan statement Pak Prabowo ya. Dan hal itu yang dikritik oleh Profesor Mahfud MD. Para menteri-menteri ini ya memang sering begitu. Kalau presiden yang ngomong ini langsung dicariin pasal-pasalnya untuk pembenaran. Itu kan suatu yang salah ya. Walaupun dia pemimpin kita, kalau dia ngomongnya salah, ngomongnya kurang tepat, kurang bener ya dibenerin lah, dikasih tahu, diperingatkan. Bukannya malah dicari-carikan pasal untuk membenarkan statement beliau. Itu kan sesuatu yang sangat ya salah sekali. Dan menurut Bung Rocky Gerung ya, buat apa kalau seandainya korupsi dimaafkan itu? Selama ini kita menggaung-gaungkan pemberantasan korupsi. Yang namanya pemberantasan itu ya sudah, berarti kan korupsi ini sudah termasuk di dalam kriminal tingkat tinggi, atau istilah Bang Rocky Gerung itu extraordinary crime. Ya mungkin kalau istilah bahasa sekarang ya kriminal tingkat dewa lah. Orang-orang yang melakukan korupsi itu kan merasa dirinya tidak bisa disentuh hukum, merasa dirinya tidak bisa dipenjara, merasa dirinya tidak bisa ditangkap. Harusnya diberi ancaman, diberi tindakan yang tegas bahwa kalau korupsi harus dihukum segini, dendanya segini. Ini malah mau dimaafkan ya, orang makin rame-rame lah mau korupsi. Kalau begitu ya kita korupsi aja bareng-bareng ini satu Indonesia. Nanti kalau ketahuan kita tinggal balikin aja ke Pak Prabowo. Nanti pasti beliau memaafkan asal kita mengembalikan. Gampang saja. Kalau begitu ya sudah, hilangkan saja itu KPK. Nggak usah ada KPK, ngapain? Orang kalau nanti korupsi dia seandainya ketahuan atau istilahnya sudah sadar, dia mengakui kok. Yang penting mengembalikan, dia dimaafkan. Sekalian saja penjara itu buat para koruptor ditiadakan saja. Ngapain buat penjara untuk koruptor? Orang kalau korupsi nanti mau dimaafkan kok, yang penting mengembalikan duitnya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang rencana gila ini? Wacana yang ya wacana gila lah kalau kata saya. Wacana yang
nggak masuk akal seorang koruptor kok mau dimaafkan asal mengembalikan dengan alasan ya yang penting yang kita kejar, yang target yang kita kejar itu supaya uang negara kembali agar kita bisa mensejahterakan, agar rakyat itu bisa mendapatkan kebutuhannya yang hilang karena dikorupsi. Itu kan nggak masuk akal ya. Kalau mau kayak gitu ya kata Pak Mahfud MD ya itu disahkan aja undang-undang perampasan aset. Berani nggak DPR, berani nggak itu pemerintah, Presiden Pak Prabowo untuk menekan DPR agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset? Padahal kan kata Pak Mahfud MD di situ sudah jelas, sudah disusun secara rapi, sudah terang benderang di dalam undang-undang perampasan aset tersebut bahwa ya jika ada korupsi ya harus dimiskinkan, walaupun ada harta yang bukan hasil dari korupsi tetap disita karena orang tersebut sudah melakukan tindak korupsi. Kalau itu diberlakukan kan sama saja, nanti hasilnya ya tetap dikembalikan juga dan hukumannya tetap berjalan. Bukan seperti ini, hukumannya tidak dijalankan, yang penting duitnya kembali. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang wacana Pak Prabowo yang akan memaafkan koruptor jika mereka mau mengakui dan juga mau mengembalikan aset atau uang yang sudah dikorupsi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.